Maka kalau ada yang katakan bahwa olahraga, pertandingan olahraga bukan unsur dakwah, tanyakan kepada Muhammad Al-Hanafiyah. Kenapa beliau bersedia untuk main gulat ditonton oleh orang-orang awam, padahal beliau seorang alim yang rajin ibadat. Maka Nabi menyatakan, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Kekuatan berbagai dimensi. Kuat ilmu, kuat ekonomi, kuat akidah, kuat politik, kuat fisik. Semua bentuk kekuatan itu diapresiasi di dalam Islam dan perlu ditunjukkan, bahkan kadang-kadang menjadi wajib, bukan karena takabur tetapi untuk membungkam ketakaburan dan kekufuran. Kapasitas keilmuannya serta pada sisi ketaatan di dalam berubudiyah. Ini pengakuan ahli sejarah. Nah, dimulailah prolognya, pengantarnya. Waqa'at baina Muhammad bin al-Hanafiyyati wa akhihi al-Hasan bin Ali jafwatun. Terjadilah sengketa suatu ketika antara Muhammad bin al-Hanafiyyah dengan saudaranya yang bernama Hasan bin Ali. Terjadi sengketa. Fa arsala ibnul Hanafiyyah ilal Hasan yaqul. Lalu oleh Muhammad bin al-Hanafiyyah menulis surat, dikirimkan kepada Hasan bin Ali. Apa isi surat tersebut? Innallaha faddalaka alayya. Allah berikan keutamaan berlipat ganda kepadamu dibandingkan aku. Walaupun ayah kita sama-sama Ali bin Abi Thalib, Fatimatu bintu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ibumu adalah Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ummi, sedangkan ibuku imra'atun min Bani Hanifah, hanya seorang wanita biasa dari keluarga Bani Hanifah. Wa jadduka li ummika Rasulullah wa safwatu khalqih, kakekmu dari pihak ibu adalah Rasulullah dan makhluk pilihannya. Wa jaddi li ummi Ja'far bin Qais, sedangkan kakekku dari pihak ibu hanyalah seorang pria yang bernama Ja'far bin Qais. Jauh sekali fadilahmu, walaupun ayah kita sama-sama Ali bin Abi Thalib. Karena keutamaan tersebut, fa idza ja'aka risalati fa idza ja'aka kitabi hadza, bila sampai ke tanganmu suratku ini, fa ta'ala ilayya wa salihni, maka bersegeralah datang temui saya dan minta maaflah. Karena semua kelebihan itu, maka engkau harus segera datang temui saya dan minta maaf. Apa tujuannya? Hatta yakuna lakal fadlu alayya fi kulli syai'in, agar semua keutamaan itu menjadi milikmu. Ini adab Islam. Dalam Islam, ketika dua orang bersengketa, marah, bertengkar, yang paling baik di antara keduanya adalah yang pertama minta maaf. Tidak perlu tahu siapa yang bersalah, yang penting asal terjadi keributan, perdebatan, pertengkaran, yang terbaik adalah yang pertama minta maaf. Tidak dipersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, karena selama masih mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tidak akan terjadi minta maaf, sengketa akan berlanjut. Karena Hasan adalah cucu Nabi dari Fatimah yang ayahnya Ali, semua keutamaan itu diungkit. Ibumu adalah Fatimah putri Rasulullah, kakekmu adalah Muhammad pilihan Allah, sedangkan ibuku hanya seorang wanita dari Bani Hanifah dan kakekku hanya seorang pria bernama Ja'far bin Qais. Banyak sekali keutamaan. Maka kalau surat ini datang, segera datang temui saya dan minta maaf. Jangan sampai kelebihan itu saya rebut. Apa yang terjadi? Fama an balaghat risalatuhu al-hasana hatta badara ila baitihi wa salahahu. Begitu surat itu sampai ke tangan Hasan, bersegera beliau keluar menuju ke rumah
Muhammad Al-Hanafiyah dan berdamai dengannya. Maka orang yang paling baik ketika terjadi sengketa pertengkaran itu yang pertama minta maaf. Ini keteladanan. Nah, ini pengantarnya. Lalu ditanyalah, faman hadzal adibul aribul labiqu Muhammad bin Al-Hanafiyah. Lalu siapa pria ini? Al-adib yang penuh adab, akhlaknya sangat tinggi. Al-arib yang sangat cerdas. Al-labiq yang berinteraksi dengan baik sekali, yang bernama Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Maka diajaklah, ta'ala nasta'rid qissata hayatihi min awwaliha. Ayo kita ungkap kehidupannya, sejarah kehidupannya dari awal. Apa awalnya? Kita mulai kisah ini sejak akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Ali bin Abi Thalib dalam sebuah pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, beliau bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in wulida li waladun min ba'dika afa usammihi bismi. Ya Rasulullah, coba Anda pertimbangkan, bila Allah Ta'ala karuniakan kepada saya seorang anak setelah Anda meninggal dunia, adakah Anda berkenan saya berikan nama anak tersebut sesuai dengan nama Anda, Muhammad? Sebab ketika Ali punya dua orang anak tersebut diberikan nama dan dua-duanya diganti oleh Nabi. Lahir anak yang pertama bernama Hasan. Datang Rasulullah temui Ali mengucapkan selamat dan bertanya, madza tusammihi ya Aliyu? Nama apa yang akan engkau berikan kepadanya wahai Ali? Ali menjawab, ya Rasulullah, sausammihi harban. Saya akan berikan nama dia Harb. Harb itu dalam bahasa Arab artinya perang. Sedemikian senang Sayyidina Ali berperang sampai anak laki-laki lahir diberikan nama perang. Nyandung galak, terobsesi kepada perang. Ditegur oleh Nabi, la ya Ali, jangan wahai Ali, sammihi Hasanan, berikan nama dia dengan sebutan Hasan. Maka melekatlah nama Hasan. Kali yang kedua, berselang 1 tahun kemudian, 1 tahun setengah, lahir yang kedua, Husain bin Ali. Ketika anak ini lahir, Nabi datang ucapkan selamat, bertanya lagi, madza tusammihi ya Abul Hasan? Nama apa yang akan engkau berikan kepadanya wahai Abul Hasan? Karena beliau sudah punya anak sulung yang bernama Hasan, dipanggillah Abul Hasan. Itu kunyah Sayyidina Ali. Beliau jawab, ya Rasulullah, sausammihi harban. Saya akan berikan nama Harb, perang. Mantang tinggal gede ya. Diganti oleh Nabi, la ya Ali, jangan wahai Ali, sammihi Husainan, berikan nama Husain. Makanya memberikan nama anak itu bukan asal-asalan. Seharusnya kita berkonsultasi dengan orang yang mengerti bahasa, lebih istimewa lagi dengan para ulama. Maka tradisi orang tua kita dulu, begitu anak lahir, kalau bukan ulamanya diundang datang ke rumah, maka anak ini akan dibawa ke rumah orang alim tersebut. Yang pertama mengambil berkah, dipecicap, tahnik, diambil kurma, dimakan oleh ulama ini, dimamah, kemudian dimasukkan ke dalam mulut anak ini untuk mengambil berkah. Nah, tapi sekarang praktek itu sudah masuk peristiwa langka. Kenapa? Karena banyak orang tua sekarang khawatir kalau anaknya ditahnik oleh para ulama, khawatir ulama ini kena penyakit TBC. Yang kemana TBC dengku ya. Orang zaman dahulu tidak peduli hal-hal begini karena mengambil keberkahan dari para ulama. Diberikan hak, Abu, tolong diberikan nama anak saya ini. Semua nama diberikan oleh para ulama. Maka nama orang-orang tua zaman dahulu tidak bergeser dari nama-nama para sahabat, nama para ulama ataupun kunyah mereka, Nasiruddin, Nasruddin, Muhibbuddin, Tajuddin, Taqiyuddin, semua ada din-dinnya di ujung. Ataupun nama yang berbahasa Arab, nama-nama Nabi, nama sahabat, Abu Bakar, Sulaiman, Umar, Ali, Musa, apalagi yang tidak diberikan cuma Namrud dengan Firaun saja. Diberikan nama-nama para sahabat dan para ulama. Tapi sekarang terkesan nama yang diberikan oleh para ulama ini enggak keren. Begitu kita datang seorang alim, Abu, alhamdulillah saya sudah dapat keturunan laki-laki, tolong diberikan nama. Itu anak berapa? Anak pertama. Oh, kalau begitu berikan nama Adam. Adam buhnan.
Langsung dikomplain, "Bu, hantu hadanan." Hantu hadanan, seolah-olah nama Adam itu udah tua sekali. Kita merasa muda apabila namanya itu Michael. Kalau Michael itu muda. Michael, padahal Michael itu lebih tua daripada Adam. Kenapa? Michael adalah nama malaikat Mikail di dalam bahasa Eropa Barat. Michael. Eropa Timur tetap memakai Mikail. Maka dulu ada Mikhail Gorbachev. Michael. Ini lahir anak siapa namanya? Michael. Lahir di mana? Chot Keung. Michael from Chot Keung. Ini aneh sekali namanya. Maka nama Nabi itu tafaul, mengambil harapan-harapan yang baik. Maka ketika Rasulullah di akhir hayat dalam keadaan sakit-sakitan, Sayyidina Ali ada sebuah pertemuan dengan Nabi, bertanya, minta izin, "Ya Rasulullah, adakah engkau izinkan bila kelak engkau meninggal dunia dan Allah berikan kepada saya seorang anak, untuk saya berikan namanya seperti namamu dan memberikan gelar seperti panggilanmu?" Apa jawaban Rasulullah? Faqala na'am, silahkan. Maka dalam Islam tidak boleh memberikan kunyah, panggilan kepada seseorang seperti panggilan Nabi, yaitu Abul Qasim. Nabi punya anak sulung laki-laki yang bernama Qasim bin Muhammad bin Abdullah. Maka beliau dipanggil Abul Qasim. Tidak boleh ada seorang muslim pun setelah Rasulullah, walaupun anak sulungnya laki-laki bernama Qasim, untuk dipanggil dengan sebutan ya Abul Qasim. Maka Sayyidina Ali mengetahui larangan tersebut, dia coba minta izin, "Ya Rasulullah, adakah engkau izinkan bila kelak engkau meninggal dan Allah berikan saya seorang anak laki-laki, untuk anak tersebut saya berikan nama seperti namamu dan panggilan seperti panggilanmu, Muhammad Abul Qasim?" Qala na'am, Nabi katakan silahkan, khusus kepada Sayyidina Ali. Summa daratil ayyamu dawrataha, lalu berputarlah hari, Rasulullah berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia. Tidak berselang lama, hanya 6 bulan kemudian meninggallah putri beliau dan cahaya matanya, yaitu Fatimah Al-Batul Ummul Hasan wal Husain, ibunya Hasan dan Husain. 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah meninggal dunia. Fatimah sangat dicintai oleh Ali. Bagaimana tidak, ketika Fatimah itu besar di dalam bimbingan Ali. Fatimah lahir, Ali sudah tinggal di rumah Nabi, itu besar di dalam gendongan Sayyidina Ali dan kelak menjadi istrinya. Seumur hidup dalam pandangan Sayyidina Ali, sejak hari pertama Fatimah lahir sampai akhir hayatnya, Ali sangat mencintai Fatimah. Tapi secinta apapun, Fatimah tetap meninggal. 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah meninggal. Pertanyaannya, adakah karena sedih duka cita meninggal istri yang sangat dicintai ini? Seorang istri yang pertama dari penampilan fisik sangat cantik. Tidak ada seorang manusia pun yang sangat mirip dengan Nabi pada sikap dan tingkah lakunya, termasuk pada fisiknya, seperti Fatimah. Maka kalau ingin melihat wajah Nabi di rupa Fatimah, pakaikan peci pada Fatimah, Nabi terlihat. Kalau ingin melihat Fatimah di wajah Nabi, pakaikan jilbab kepada Nabi, Fatimah terlihat. Makanya orang tua katakan, guru-guru kita katakan, tanda-tanda keberkahan dalam hidup seseorang ketika kepadanya diberikan anak perempuan yang mirip ayah dan anak laki-laki yang mirip dengan ibunya. Laki-laki mirip ibu, yang perempuan mirip ayah. Maka yang ingin berbahagia dalam hidup, mohonlah agar mendapatkan anak perempuan yang mirip ayah. Dan sebelum itu terjadi, pilihlah ayah yang kira-kira kalau lahir anak perempuan mirip ayah, akan datang suaminya. Ya, untuk waktu rupa anu inang lagi hiyah nak duduk leko. Bahkan dia galegap. Maka ada adab-adab ini diajarkan dalam agama. Secinta apapun, tapi tetap Fatimah meninggal dunia. Sangat cantik seperti Rasulullah, sangat baik seperti Rasulullah, sangat alim, luar biasa, tapi meninggal. Pertanyaannya, adakah duka cita karena meninggalnya istri ini menyebabkan Ali larut di dalam kesedihan? Tidak. Tidak berselang lama ketika Fatimah meninggal, Ali mengajukan proposal istri yang baru. Bukan karena tidak setia, tidak perlu kesetiaan kepada orang yang sudah meninggal, karena dia tidak bertanya. Nya nak bersyarat lah, nya mati-mati lembang benam kawin dia, nya urung pungo apa sini. Kenapa? Karena orang hidup mesti melanjutkan hidup, the show must go on, katanya. Itu kata orang kampung saya. Kehidupan harus berlanjut, tidak boleh berhenti hanya karena istri meninggal dunia.
Ini ada yang minta dikuburkan bersama, maka ilham meninggal Fatimah, Ali kawin lagi. Fa ashara Aliyun ila Bani Hanifah, maka Sayyidina Ali berbesan dengan keluarga Bani Hanifah. Wa tazawwaja Khawlata binta Ja'far bin Qais al-Hanafiyyah, maka beliau nikahi seorang wanita bernama Khawlah binti Ja'far bin Qais al-Hanafiyyah. Fawaladat lahu mauludan dzakaran, maka Khawlah binti Ja'far ini melahirkan untuk Ali seorang anak laki-laki. Fada'ahu Muhammadan, maka anak laki-laki ini sebagaimana permohonan Ali kepada Nabi, minta izin untuk diberikan nama seperti nama Nabi. Diberikanlah nama Muhammad. Fada'ahu Muhammadan. Wa kannahu bi Abil Qasim, dan diberikan kunyah walaupun Muhammad ini baru lahir, belum kawin apalagi punya anak, tetap segera dipasangkan kunyah sesuai dengan harapan ayahnya, yaitu Muhammad Abul Qasim. Itu dengan si izin Rasulullah, bi iznin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ghaira anna an-nasa tafiqu yunadunahu Muhammad bin al-Hanafiyyah. Muhammad bin al-Hanafiyyah, sekalipun namanya Muhammad, kunyahnya Abul Qasim, tapi warga sekitar tetap memanggilnya dengan Muhammad al-Hanafiyyah, Muhammad ibn al-Hanafiyyah. Kenapa tidak disebutkan Muhammad bin Ali? Kenapa disebutkan Muhammad bin Hanafiyyah? Tafriqan lahu an akhawaihi al-Hasani wal Husaini ibnai Fatimatiz Zahra, untuk membedakan antara keturunan Ali yang lahir dari rahim Fatimah dengan keturunan Ali yang lahir dari selain rahim Fatimah, agar tidak bercampur. Jangan seolah-olah Muhammad al-Hanafiyyah ini pun cucu Nabi. Bukan, ini untuk membedakan nasab. Ada putra-putri Fatimah keturunan dari putra-putri Ali keturunan dari Fatimah, ada putra-putri Ali yang keturunan dari Khawlah binti Ja'far tadi. Summa urifa fit tarikh bidzalik, lalu dalam sejarah beliau dikenal dengan sebutan Muhammad al-Hanafiyyah. Hilang ibu nunnya, Muhammad al-Hanafiyyah. Al ini dengan makna keluarga, Muhammadin wa alihi, bukan Ali, al Muhammad al-Hanafiyyah. Dilahirkan Muhammad ibn al-Hanafiyyah ini pada akhir masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya, artinya 2 tahun setelah Rasulullah wafat. Wa nasha'a wa tarabba fi kanafi abihi Ali bin Abi Thalib, dia tumbuh besar dalam didikan ayahnya Ali bin Abi Thalib. Wa takharraja ala yadayhi, lulus pendidikan di bawah bimbingan ayahnya. Takharraja itu bahasa Arab dipakai untuk alma mater, mutakharrij, lulusan dari sebuah sekolah ataupun universitas. Maka menunjukkan zaman dahulu lebih diprioritaskan belajar di rumah. Yang kata orang sekarang homeschooling, belajar di rumah, tidak ke sekolah. Kenapa? Ayahnya orang alim, ahli agama, ahli sastra, ahli semua perkara. Maka Rasulullah katakan, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, saya ini adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali itu adalah pintunya. Tidak ada pertanyaan yang diajukan yang Ali tidak bisa menjawabnya. Boleh tanyakan apapun kepada Ali, beliau tahu jawabannya. Termasuklah pertanyaan umpamanya, apakah yang terjadi pada Ibu Ratna itu hoax atau tidak? Ali tahu jawabannya. Itu sedemikian cerdasnya Sayyidina Ali. Beliau punya jawaban atas setiap pertanyaan. Kenapa? Beliau yang dijamin oleh Rasulullah sebagai pintu gerbang ilmu pengetahuan. Fa akhadha anhu ibadatahu wa zahadatahu, maka Muhammad ini belajar dari ayahnya tentang ibadahnya dan sikap zuhud. Wa waritha minhu quwwatahu wa syaja'atahu, ia warisi dari ayahnya kekuatan dan keperkasaannya. Wa talaqqa minhu fasahatahu wa balaghatahu, dan ditalqinkan, di apa bahasa kita talqin itu, dieja tentang kefasihan dan balaghahnya. Bahasanya itu tidak pernah salah pilih kata, tidak pernah salah menetapkan baris, sampai balaghahnya itu tinggi sekali. Fa idza huwa mish'aru harbin fi sahatil qital, saking garang dan beraninya dia, dijadikanlah mish'aru harbin.
Bagi orang yang pernah tonton filem perang klasik, itu sebelum dua pasukan bertemu, diawali oleh pertempuran kecil. Jagoan dari masing-masing pihak maju ke depan untuk lawan tanding dua orang dulu. Misy'aru harbin. Sebelumnya Ali yang melakoni misy'aru harbin ini. Ketika terjadi perang antara Islam dengan non-Muslim, Ali yang maju ke depan untuk perang tanding pertama. Ketika Ali wafat, digantikan oleh putranya, yaitu Muhammad Al-Hanafiyah. Ketika pasukan Ali bertemu dengan pasukan Muawiyah pada perang Siffin, maka Muhammad bin Al-Hanafiyah yang maju pertama untuk perang tanding. Ia warisi semua yang dimiliki oleh ayahnya, kecerdasannya, ketaatannya, kesalehannya, keberaniannya, keperkasaannya, balaghahnya, semua diwarisi oleh Muhammad Al-Hanafiyah. Garang datang. Wa farisu mimbarin fi mahalifil rijal. Kalau di peperangan dia menjadi pencetus peperangan, perang tanding, di atas mimbar beliau adalah orator yang paling hebat. Yang menyeka gepegah haba Muhammad Al-Hanafiyah tu mimbar. Jemaah yang hadir tidak lupa menutup mulut. Kenapa? Seolah-olah memejamkan mata sedetik itu rugi mendengarkan balaghah beliau, ilmu dan sastra beliau. Ini Muhammad Al-Hanafiyah. Warahibun min ruhbanil laili idza asdala adh-dhulamu sudulaha 'alal kauni. Dan tiba-tiba begitu malam menjelang, matahari tenggelam, dia menjadi seorang rahib, ahli ibadat yang luar biasa ketika malam sudah mulai gelap. Siang garang, malam taat. Kita beda lagi. Siang pengecut, malam garang. Bukan hana sokalan. Jadi ini yang terjadi pada Muhammad Al-Hanafiyah. Latar belakangnya, laqad aqhamahu abuhu ridwanullahi alaihi fi ruhurubihi allati qadaha wa hammalahu min a'baiha ma lam yuhammilhu li ikhwaihi Al-Hasan wal Husain. Sayyidina Ali, ayahnya, membebankan kepada Muhammad Al-Hanafiyah ini semua peperangan yang ia lakoni. Diberikan tugas-tugas perang yang berat itu kepada putranya ini sebagai latihannya. Fama lanat lahu qanatun wala wahana lahu azbun. Tidak pernah ada sebuah mata panah yang meleset kecuali pasti ia yang menahannya. Laqad qila lahu dhata marratin. Tiba-tiba datanglah provokasi kepada Muhammad Al-Hanafiyah, membanding-bandingkan antara Muhammad Al-Hanafiyah putra Ali dengan Hasan dan Husain saudara tirinya. Ma li abika yuqahimuka fil mahalik. Ada apa wahai Muhammad bin Al-Hanafiyah? Ayahmu jerumuskan engkau dalam hal-hal yang berpotensi untuk menyebabkan engkau celaka. Duna akhawaikal Hasani wal Husain. Padahal Hasan dan Husain saudaramu tidak diperlakukan demikian. Asal ada perang kamu di depan, tapi untuk perkara duduk kenduri, Hasan dan Husain di depan. Wati mu perang gak tahu dike, wati kenduri je pau dike. Diprovokasi, dia adu domba. Apa yang terjadi? Faqala, beliau jawab dengan bijak sekali. Dzalika li anna akhawayya yanzilani min abi manzilata ainaihi. Yang demikian itu karena kedua saudaraku tersebut, Hasan dan Husain, kedudukannya seperti mata bagi ayahku. Wa anzilu ana minhu manzilata yadaihi, dan saya posisikan diri sebagai tangan bagi ayahku. Fa huwa yaqiya ainaihi bi yadaihi, maka ayahku menjaga kedua matanya itu dengan lengannya. Ada bahaya datang mengarah ke mata, dia jadikan tangan untuk menahan. Saya adalah tangan ayah saya, sedangkan Hasan dan Husain adalah mata ayah saya. Tugas tangan untuk menjaga mata. Begitu ada yang bahaya untuk mata, tangan maju untuk menahan. Bagi kita sekarang, begitu ada kenikmatan, tangan turun lihat lagi. Itu bahayanya. Tangan ini untuk menjaga mata. Beliau menjawab dengan bijak sekali, tidak terprovokasi, tidak marah karena ayahnya seolah-olah berlaku tidak adil. Beliau tahu di mana posisinya. Tugas saya melindungi Hasan dan Husain agar selamat, karena itu silsilah Nabi. Ini yang terjadi pada Hasan dan Husain. Summa istushhida Aliyun ridwanullahi alaihi biyadi athimatin zalimatin. Tidak berselang lama, syahidlah Sayyidina Ali radhiyallahu an di tangan seorang pria yang zalim, yaitu Abdurrahman bin Muljam, atas kehendak Allah. Kalangan Khawarij ketika selesai perang Siffin beranggapan
bahwa sumber malapetaka yang memecah belah umat Islam itu 3 orang. Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan Amru ibn al-As. Menurut mereka, kalau 3 orang ini dimusnahkan, umat Islam akan kembali damai. Maka diutuslah 3 orang eksekutor untuk membunuh 3-tiganya. Dikirim 1 orang ke rumah Sayyidina Ali, 1 orang ke rumah Amru ibn al-As, 1 orang ke rumah Muawiyah bin Abi Sufyan, untuk mengeksekusi mereka di waktu subuh. Atas kehendak Allah, yang keluar pada subuh hari tersebut hanya Sayyidina Ali. Muawiyah tidak keluar dan Amru ibn al-As tidak keluar. Maka Ali saja yang ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam. Syahid Sayyidina Ali. Wafat. Wa alal amru ila Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kepemimpinan itu berpindah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, musuh ayahnya. Apa yang terjadi? Fabaya'ahu Muhammad bin al-Hanafiyah ala sam'i wa ta'ah fil mansyati wal makrahi raghbatan fi ra'bis sada'i. Muhammad al-Hanafiyah maju ke depan untuk membaiat, menyatakan kesetiaannya kepada khalifah ini, Muawiyah bin Abi Sufyan, walaupun itu lawan politik ayahnya, tetapi ini tetap pemimpin umat Islam agar umat Islam tidak terpecah belah, mempersatukan kekuatan umat Islam. Demi kemuliaan Islam, dia hapuskan dendam pribadi bahwa ayahnya bermusuhan dengan Muawiyah. Yang penting umat Islam bersatu. Walaqad istasy'ara Muawiyah radhiyallahu anhu sidqa hadhil bai'ati wa safa'aha. Muawiyah merasakan ketulusan dari bai'at Muhammad bin al-Hanafiyah ini. Wa tama'anna ila sahibiha asyaddal itminan. Dan beliau sangat tenang ketika berhadapan dengan Muhammad al-Hanafiyah. Tidak pernah merasa terancam bahwa nanti akan dikudeta karena ayahnya lawan politik, akan dibunuh, akan dirusak nama besarnya. Tidak, sangat tenang beliau. Mimma ja'alahu yastaziru Muhammad bin al-Hanafiyah. Maka beliau sering mengundang Muhammad al-Hanafiyah datang untuk ke istana untuk bersilaturahmi, bertamu dan lain sebagainya. Jadi ketika Muawiyah pindahkan ibu kota Islam dari Madinah ke Damaskus, Suriah, fazarahu akthar min marrah. Muhammad ibn al-Hanafiyah sering datang berkunjung untuk berbagai sebab, datang bersilaturahmi kepada khalifahnya. Salah satu sebabnya, ini peristiwa yang kita pentingkan, anna malikar Rum, suatu ketika raja Persia, raja Romawi, kataba ila Muawiyah yaqulu, mengirim surat kepada Muawiyah yang bunyinya, innal muluka indana tarasilul muluk, bahwa raja-raja bangsa kami itu mempunyai semacam organisasi, mereka saling berkirim surat. Wa yutrifu ba'dhum ba'dan bi ghara'ibi ma indahum, dan sebahagian mereka membangga-banggakan diri dengan perkara-perkara ganjil yang ada di negerinya. Barang-barang yang hebat yang ada di negeri mereka itu dipromosikan ke negeri sahabat. Wa yunafisu ba'dhum ba'dan bi ajaibi ma fi mamalikihim, dan berlomba-lomba sebahagian raja ini terhadap raja yang lain dengan keanehan yang luar biasa di kerajaan mereka. Maka ditanyalah kepada Muawiyah dalam surat tersebut, fahal ta'dhanu li bi ayyakuna baini wa bainaka ma yakunu bainahum, sudikah engkau masuk di dalam kelompok ini, dalam apa namanya, semacam komite ini, ikut perlombaan? Mungkin bagi kita semacam Asian Game, SEA Game, ataupun yang para game atau yang tidak game-game, bersediakah ikut kegiatan ini? Fa ajabahu Muawiyah bil ijab wa adzina lahu. Muawiyah menjawab dengan jawaban positif, oke, saya setuju. Ketika jawabannya sudah ada, fawajjaha ilaihi malikur Rum rajulaini min ajaibir rijal. Ketika jawabannya sudah diterima, raja Romawi ini mengirimkan utusan 2 orang pria yang paling hebat di negerinya. Ahaduhuma tawilun mufritun fitul. Salah satu di antara keduanya itu tinggi besar, raya panjang, membulai dada. Jasimun mughilun fil jasamah, laka hatta laka annahu dawhatun basiqatun fi ghabah. Seolah-olah dia adalah pohon besar yang tegak aneh sendiri di tengah hutan. Bayangkan kita datang ke hutan, semua pohon-pohon besar, tapi ini yang paling menonjol di tengah-tengahnya, dari jauh sudah terlihat. Saking tinggi besarnya pria ini. Wasani, pria yang kedua, qawiyyun ghayatal quwwah, sangat-sangat kuat.
sulbun matinun ka'annahu wahsyun muftaris, perkasa, gagah, matinun, dan sangat hebat, seolah-olah dia binatang buas yang siap untuk menerkam, nyandum garang lagi rimong. Wa ba'atha ilaihi ma'ahu risalatan yaqulu fiha, dan bersama dua orang ini dititipkan surat yang di dalamnya berisi, afi mamlakatika may yusawi hadaini ar-rajulaini tulan wa quwwatan, adakah di dalam kerajaanmu orang laki-laki yang serupa dengan dua orang pria ini, yang tinggi dan yang kuat? Naik kampung ran lagi kan? Adakah di negeri anda orang-orang seperti ini yang ditantang? Faqala Muawiyah li Amr ibn al-As. Muawiyah berdiskusi dengan Amr ibn al-As. Ini penasihat politik dan keamanan Muawiyah. Amr ibn al-As, politisi paling hebat. Luhut bin Sarpanjaitan itu bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena masing-masing sesuai dengan kapasitas. Hebat raja, hebat penasihat, hebat penasihat, hebat raja. Namanya lepe raja, lepe penasihat. Sesuai keadaan. Apa kata Amr ibn al-As? Amma tawilu faqad wajadtu may yukafi'uhu wa yazidu alaihi. Kata Amr ibn al-As, wahai Amirul Mukminin, untuk pria yang tinggi besar itu saya sudah punya rekomendasi, seorang yang sanggup melayaninya bahkan lebih hebat lagi, menyonya raya panjangnya lebih raya alam, katanya. Wa huwa Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Pria itu bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Mungkin kita pernah lihat ada di tentara-tentara Korea Utara itu, yang tentara raya panjang semacam itulah, dia berdiri tegak dalam kerumunan. Saya punya kandidatnya. Wa ammal qawiyyu, adapun untuk pria yang kuat, faqad yahtajtu ila ra'yika fihi, saya perlu berdiskusi dengan anda. Faqala Amr ibn al-As katakan, hunaka rajulani li hadzal amri, kita punya dua orang calon untuk melawan pria kuat dari Romawi ini. Ghaira anna kilaihuma anka ba'idun, tetapi masalahnya dua-dua orang ini jauh darimu. Keduanya adalah, yang pertama Muhammad bin Al-Hanafiyah, dan yang kedua bernama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair tinggal di Mekah, Muhammad bin Al-Hanafiyah di Damaskus, tempat Muawiyah berkuasa. Tapi dianggap jauh karena melihat pertentangan batin antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Walaupun posisinya dekat, tetapi batin mereka berjauhan. Faqala Muawiyah seketika membantah, inna Muhammad bin al-Hanafiyah laysa anna biba'id, Muhammad ibn al-Hanafiyah tidak jauh. Faqala Amr kemudian katakan, walakin, tetapi, atadhunnu annahu yarda ala jalalati qadrihi, adakah engkau menduga bahwa Muhammad al-Hanafiyah itu sudi ala jalalati qadrihi, dengan ketinggian kedudukan keilmuan, wa sumuwi manzilatihi, dan tingginya derajat ibadah, ayu qawiya rajulan minar rum ala mar'a minan nas, untuk bergulat dengan seorang pria dari Romawi ditonton oleh orang lain. Bayangkan, Muhammad al-Hanafiyah itu orang yang sangat alim, orang yang sangat zuhud, orang yang terpandang di masyarakatnya, menjadi rujukan dan referensi, tiba-tiba ditantang berkelahi main gulat dalam arena. Lebih hitam ya. Mungkin bagi kita sekarang, bayangkan andai kata umpamanya Abu Tumin itu gagah perkasa, orang Tuhan sangat memuliakan kapasitas ilmu, ketaatan dan semuanya, umpamanya beliau gagah perkasa, ditanyakan oleh Gubernur Aceh Pak Novariansyah, getim Tumin gemulai tentang ni kau. Ini pertanyaannya. Tapi ini bukan Tumin, ini Muhammad al-Hanafiyah, putra Sayyidina Ali yang sangat zuhud dan sangat alim. Kita kumpulkan semua profesor agama Islam di dunia ini, belum sepadan dengan 1/1000 dari ilmu beliau. Sangat taat. Getim, sudikah beliau? Ini pertanyaan dari Amr ibn al-As. Apa jawaban Muawiyah? Faqala lahu Muawiyah menjawab, innahu yaf'alu dzalika wa aktsara min dzalik. Jangankan untuk berkelahi di tengah kerumunan ditonton oleh orang lain, lebih jauh dari itu Muhammad al-Hanafiyah bersedia.
idza wajada fihi izzan lil Islam, selama dalam perkara tersebut beliau bisa memuliakan agama Islam. Asal itu bisa meninggikan derajat Islam, jangankan bergulat ditonton oleh masyarakat, jauh lebih bahaya dari itu beliau akan lakoni. Kenapa? Karena itu adalah dakwah. Ini prinsip Islam. Maka menjawab kemarin itu, waktu kawan saya si Khabib itu berkelahi, apa ejek ke dakwah mana? Ketika Khabib melawan kolor, bisakah itu jadikan dakwah? Makanya saya sengaja bawa sejarah tentang Muhammad Al-Hanafiyah ini. Bagaimana bergulat dalam pertandingan itu bisa menjaga kemuliaan Islam. Olahraga itu membawa nama harum Islam. Jangankan sekedar bergulat ditonton di dalam arena, jauh lebih dahsyat dari itu beliau bersedia lakukan selama ada nilai-nilai kemuliaan terhadap Islam. Summa inna Muawiyah da'a kullan min Qais bin Sa'ad wa Muhammad bin Al-Hanafiyah. Lalu dipanggillah kedua orang ini. Ketika sudah tiba waktunya, dibuka arena, masuk wasit ke dalamnya. Qama Qais bin Sa'ad. Masuklah pria yang tinggi besar, Qais bin Sa'ad ini. Faznaza'a sarawilahu. Sudah berhadap-hadapan dengan orang tinggi besar dari Romawi ini dalam arena. Qais bin Sa'ad naza'a sarawilahu, ia lepaskan celana panjangnya. Dia pakai jubah, ada celana panjang di dalam sampai ke pusat. Dia lepaskan celana panjang, ada celana di dalamnya menutup aurat saja sebatas lutut. Warama biha ilal ilji ar-Rumi, lalu ia lemparkan kepada pria besar dari Romawi ini. Wa amarahu ayyal bisaha, dan disuruh silakan pakai celana saya, untuk mengukur tinggi besar siapa. So lebih raya panjang. Saya sedang pakai celana panjang sekarang sampai di pusat, saya akan buka celana ini, silahkan engkau pakai. Kita tidak perlu cari meteran dan roll, coba pakai celana saya. Fala bisaha, diambil oleh pria besar Romawi ini, dipakai. Faghattat ila ma fawqa sadayaiha, maka tiba-tiba celana itu naik sampai ke atas dadanya. Iyo gitu ibu. Saat tadi pakai di bawah pusat, dipakai oleh pria Romawi ini berhenti di bawah ketiaknya. Fadhahikan nasu minhu, tertawalah para penonton. Ha 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 ha, aku cik rayatat luwu mentang kena itu baki ini. Kalah, selesai. Nah, keluar. Bayangkan bayarannya itu $3 juta hanya untuk pakai celana saja. Ya, fadhahikan nasu minhu, tertawa orang yang hadir. Selesai game pertama. Islam menang, umat Islam bahagia. Kenapa? Karena ada orang tinggi besar. Ya, makanya perbaiki keturunan jadi raya panjang. Wa amma Muhammad bin Al-Hanafiyah, adapun Muhammad Al-Hanafiyah, faqala liturjuman, ia berkata kepada juru bahasa yang menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Rum, qul lirrumi, tolong sampaikan kepada pria Romawi ini, yang kuat dari Romawi ini, insya'a, kalau dia mau, ayyajlisa, silahkan dia duduk, wa akuna ana qa'iman, dan saya berdiri, thumma yu'tini yadahu, lalu ia berikan tangannya. Fa imma an uqimahu wa imma ayyuqaidani. Kita dua ronde saja. Pertama dia duduk, saya berdiri, dan kami berangkulan tangan, saling tarik. Apakah dia yang terangkat berdiri dari posisi duduk, atau saya terduduk dari posisi berdiri? Wa insya'a, dan kalau dia mau, falyakun huwa al-qa'im, silahkan dia yang berdiri, wa anal qa'id, dan saya yang duduk. Tarik-tarik, dua jurus saja. Fakhtarar Rumi al-qu'ud, orang Romawi ini memilih jurus yang pertama. Ronde pertama dia duduk, Muhammad Al-Hanafiyah berdiri, pegang tangan, saling betot. Fa akhadha Muhammad bin Al-Hanafiyah biyadih, maka dipeganglah tangan. Wa aqamahu, ia tarik untuk berdiri. Orang Romawi ini menarik Muhammad Al-Hanafiyah untuk duduk, Muhammad Al-Hanafiyah tarik orang Romawi ini untuk berdiri tegak. Wa ajazar Rumi an iqa'adihi, tidak sanggup orang Romawi ini untuk menarik Muhammad Al-Hanafiyah untuk terduduk. Fadabbatil hamiyatu fi sadrir Rumi, sampai darah itu saking kuatnya tarik-tarikan keluar dari darah dari hidung orang Rumi ini ke dadanya. Waqtara ayyakuna huwal qa'im wa Muhammadun al-qa'id, lalu diganti posisi. Nah, kalau begitu giliran kedua, Muhammad yang duduk, orang Romawi ini berdiri. Apa yang terjadi?
Fa akhadha Muhammadun biyadihi wa jazabahu. Dipeganglah tangannya dan disentak jazbatan, satu kali sentakan. Kada tafsilu sa'idahu an katifihi, hampir-hampir saja lengannya terlepas dari bahunya. Rab tetut bahu. Sekali sentak. Wa aqa'adahu ilal ardi, terduduklah orang Romawi ini ke tanah. Pok-pok jarolam. Fansarafal iljanir rumiyani ila mahlikihima maghlubaini mahzulaini. Pulanglah dua orang Romawi ini dalam keadaan kalah dan malu. Maka kalau ada yang katakan bahwa olahraga, pertandingan olahraga bukan unsur dakwah, tanyakan kepada Muhammad Al-Hanafiyah. Kenapa beliau bersedia untuk main gulat ditonton oleh orang-orang awam, padahal beliau seorang alim yang rajin ibadat. Makanya kita kagum ketika dalam pergulatan kemarin, MMA, multi-martial arts, seni bela diri campuran, kita melihat bagaimana seorang mewakili Islam dan benar-benar sangat islami, bicaranya lebih ustadz dari para ustadz-ustadz yang lain, kemudian ibadatnya lebih taat dari orang lain, jenggotnya lebih panjang dari jenggot saya, ya, luar biasa bahasanya, insyaallah, alhamdulillah, alhamdulillah, luar biasa. Nilai tauhid dan dakwah itu dikembangkan melalui mimbar tersebut, menghadapi seorang yang benar-benar mewakili kekufuran dengan sikap-sikapnya, minum arak, kemudian ceroboh, takabur dan seterusnya, dan itu bisa dikalahkan. Maka semua orang katakan tidak pernah pertandingan MMA tersebut semenarik yang kemarin itu. Semua orang tertarik untuk melihat. Yang pertama, untuk membandingkan dua kekuatan antara Eropa dengan Amerika. Walaupun ini Eropa juga dari Inggris, tapi itu mewakili dari kedikdayaan Amerika, didikan Amerika. Yang kedua, membandingkan antara Islam dan non-Muslim, ada kultur budaya timur dan budaya barat. Ini yang kemudian dipertandingkan. Maka betapa kita merasa sangat-sangat termotivasi oleh kemenangan beliau tersebut. Makanya dalam Islam, dakwah itu tidak terbatas duduk mengajar pengajian begini. Ini hanya tabligh. Dakwah itu lebih luas dari sekedar tabligh. Betapa Islam itu menjadi populer ketika seorang Muhammad Salah bermain bola. Saat dia merayakan kemenangan itu dengan sujud syukur. Sujud syukur. Walaupun bagi kita yang bermazhab Syafi'i barangkali itu tidak memenuhi kualifikasi, karena mazhab Syafi'i menyatakan sujud syukur itu sama seperti salat. Ada berwudu, bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Tapi ada aspek yang lain kita lihat. Ini untuk menunjukkan, mempertontonkan kepada dunia bagaimana seorang muslim merayakan nikmat, mensyukuri nikmat. Maka dakwah beliau itu sangat berhasil untuk menunjukkan inilah Islam. Islam itu hebat. Maka Nabi menyatakan al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Kekuatan berbagai dimensi. Kuat ilmu, kuat ekonomi, kuat akidah, kuat politik, kuat fisik. Semua bentuk kekuatan itu diapresiasi di dalam Islam dan perlu ditunjukkan, bahkan kadang-kadang menjadi wajib, bukan karena takabur tetapi untuk membungkam ketakaburan dan kekufuran. Makanya menyombongkan diri di hadapan orang yang sombong itu hukumnya sunat, bahkan menjadi wajib. Menyombongkan diri di hadapan orang yang sombong kalau bukan sunat minimal, kalau bukan wajib minimal sunat. Yang menyatakan orang sombong, payah ada pombong boleh hebatnya tau. Model-model kah kampung ke ramai, selesai masalahnya. Makanya di Mesir itu di gerbang bandara mereka tertulis mithlukum fihi katsir. Orang-orang seperti kalian di Mesir itu banyak. Untuk mematikan semangat kesombongan orang yang datang ke sana. Apa? Kalau berbicara orang kaya, di Mesir sangat banyak orang-orang kaya sanggup untuk membeli klub bola di Eropa dan sanggup untuk membangun supermarket di sana. Bayangkan Dodi Al-Fayed itu bisa selingkuh dengan istri Pangeran Charles. Kan cilet-ciletnya. Dodi Al-Fayed dari Mesir bisa mengganggu istana Buckingham. Dodi Al-Fayed, ayahnya Muhammad Al-Fayed, pengusaha, punya klub bola. Kalau kita menghibur anak-anak beli bola mainan, orang tuanya menghibur anak membeli klub untuk dijadikan mainan. Chelsea. Kayak ada orang yang alim di Mesir, apa kurangnya? Imam Syafi'i, beliau meninggal dunia di Mesir. Ada orang yang maksiat, belum ada sebuah negara yang mampu berbuat maksiat seperti Mesir. Di Indonesia, presidennya hanya berani mengaku nabi atau dianggap sebagai Imam Mahdi. Di Mesir, presidennya mengaku sebagai Tuhan. Firaun, Pak kampung Firaun.
Fir'aun bukan di Indonesia, bukan di Jawa, bukan di Aceh. Fir'aun itu di Mesir. Nah, makanya orang-orang seperti kalian di negeri ini banyak menyombongkan diri di hadapan orang yang sombong, maka neraka dekat, surga juga dekat. Itu motivasi bagi kita. Makanya Islam ajarkan tentang olahraga fisik, sehingga Nabi secara khusus katakan, "Allimu auladakum as-sibahata war-rimayah." Ajarkan anak-anak kalian keterampilan as-sibahah, berenang, war-rimayah, dan keterampilan untuk melempar. Apakah memanah, melempar lembing, berperang, itu diajarkan. Bahkan Nabi mempraktikkan gulat, dan tidak ada satu orang Arab pun yang sanggup mengalahkan beliau pada bela diri gulat. Sehingga ada seorang pegulat profesional di Arab, Raihanah namanya, mendengar bahwa Nabi tidak ada yang sanggup mengalahkannya, dia sengaja pulang ke Mekah untuk bergulat dengan Nabi. 4 kali dia bergulat dan 4-4-nya dia kalah. Sampai akhirnya dia katakan, "Wahai Muhammad, saya tidak yakin bahwa engkau yang mengalahkan saya. Ada sebuah kekuatan di dalam dirimu sehingga saya tidak sanggup kalahkan dirimu. Mudah-mudahan tubuh katanya hanya cocok dan dulu. Tapi ada sebuah kekuatan di dalam dirimu yang tidak mengizinkan engkau kalah dan malu." Bayangkan, Nabi main gulat. Makanya anak-anak kita diajarkan bela diri. Masukkan mereka seni bela diri, apapun seni bela diri, dengan tujuan untuk li'i'la'i kalimatillah, meninggikan agama Allah. Minimal kalau nanti jadi orang alim, khutbah Jumat ada yang menyerang mau ditempeleng, adalah 1-2 jurus untuk menghindar. Kenapa? Karena di Aceh tidak aman menjadi khatib. Tengah tak khutbah itu main tepuk dia kau. Tapi kalau dia sudah belajar seni bela diri, 1-2 jurus sambil datang pengurus untuk mengamankan, dia bisa bertahan dulu. Baik menang ketepuk langsung loss juga nak buka kena. Sangat aib. Jadi itu diajarkan dalam Islam, olahraga dan lain sebagainya. Maka kalau ada yang katakan bahwa olahraga tidak ada unsur dakwah, salah. Muhammad Salah sudah membuktikan bahwa itu salah. Kenapa? Karena olahraga menjadi ajang dakwah yang luar biasa. Yang terakhir kemarin, saudara Khabib itu sudah menunjukkan betapa olahraga itu bisa mengangkat harga diri dan ruah Islam.